Politik itu adalah untuk melahirkan kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Kalau ibu-ibu, tanggung jawabnya al-mar'atu ra'in fi mali zawjiha wa mas'ulatin an ra'iyati. Bertanggung jawab pada keseluruhan rumah tangganya sampai rahasia keluarganya, tidak boleh keluar dari gerbang rumah. Selama selakian atau suaminya keluar rumah menuntut rezeki, tunggulah dia pulang untuk membawa rezeki. Selama dia meninggalkan, maka ibulah pemilik rumah itu. Kalau bahasa Sasaknya itu namanya ipin balik. Bapak yang membangun rumah, ina yang punya rumah. Arah ipin balik tuh. Karena melahirkan kepemimpinan bertanggung jawab, maka bupati dan wakil bupati itu yang paling harus bertanggung jawab. Karena dia seluruh bumi alam 7 lapis, bumi 7 lapis ke atas beserta isinya yang namanya di Lombok Tengah itu harus dia pertanggungjawabkan sebagai seorang kemarau. Beratnya Masya Allah, dan gampang. Lalu inilah penugasan Allah yang wajib kita laksanakan, menjadi ibadah puncak sekali 5 tahun. Dipaksa, terpaksa, memaksa, ditunggangi, menunggangi, tidak ada masalah. Karena ini harus terjadi, namanya ibadah puncak, fardu sekali 5 tahun. Seluruh kerukunan puncaknya dia turun gunung. Senjata mana yang paling ampuh pasti dia turunkan. Kepeng paling muntunah pun wajib bersugulah. Harta bendanya pun dia pasti jual. Itulah kurban akbar yang dilakukan oleh calon bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu maka kami berharap Pelungguh Sami, bapak-bapak dan ibu-ibu melaksanakan ibadah puncak sekali 5 tahun ini untuk menjadikan ini sebagai kelahiran pemimpin Pelungguh Sami, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk dapat menteraturkan dan mentertibkan kehidupan regenerasi yang Pelungguh Sami sebagai masyarakat yang memilih dan tiang sebagai salah satu orang yang harus dipilih. Kedua-duanya harus memiliki syarat rukun dan melengkapi syarat rukunnya. Syarat memilih dan syarat dipilih, supaya dia bersepedu antara yang memilih dan dipilih. Syarat rukun harus bertemu, supaya Pelungguh Sami tidak ngeremon, tidak ngeremeng sekali 5 tahun. Kita mau tonton saja pilkada ini pasti dia selesai. Kita main-main juga pasti dia selesai. Kita mau serius juga pasti dia selesai. Oleh karena niki dia lama 5 tahun niki, santer lamanya. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Dan bahkan dapat saya katakan haram mutlak untuk tidak memilih, sekalipun tidak memilih tiang. Mana yang Pelungguh yakinilah yang harus dipilih. Oleh karena itu yang selalu menghimbau kepada para alim ulama kita melalui majelis taklim, kalau musim pilkada, musim politik, dakwahnya harus berjudul As-Siyasah As-Syar'iyyah. Ada kitabnya, Matan Zubat, Fathul Mu'in, Imam Ghazali dan lain sebagainya. Dia banyak sekali kitabnya yang membahas tentang politik. Tidak bisa kita keluar dari politik, apapun yang kita akan kerjakan. Itu pengantar tiang, dan saya ingin masuk kepada konten materi visi dan misi tiang. Visi misi tiang paket nomor 2 Ahmad Ziyadi lalu Azwatare adalah 1. Melahirkan kepemimpinan yang belajar mempelajari kesifatan Lombok Tua sebagai asal kejadian Pulau Lombok. Bukan cabai Lombok itu, tetapi
pohon pimpinan, lombok buah. Itulah filosofi kepemimpinan. Nah, kedua, setelah itu maka kami bersepakat untuk belajar membaca kisah-kisah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan nanti kesifatan Abu Bakar Umarnya diambil oleh wakil tiang karena beliau lebih senior, lebih lincir. Nah, untuk kesifatan Sayyidina Ali dan Utsmannya nanti kami berbagi. Ini harapan kami. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada keberkahan. Kemudian yang kedua, tagar besar yang buat itu adalah Wayen Tuah. Wayen Tuah membangun Lombok Tengah baru ini secara berjamaah. Tidak ada jalan lain saking beratnya. Inilah ibadah yang paling wajib dijamaahkan. Berat kalau dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau sholat sendiri tetap 1 derajat. Kalau sholat berjamaah 27 derajat. Keberkahan tabayun tentang sholat itu harus dilakukan kepada segala sektor kehidupan untuk melaksanakan 13 rukun sholat di masjid. Keluarkan dia menjadi 13 syarat rukun di luar masjid untuk sama-sama melakukan tindakan gerakan perilaku berpikir secara berjamaah. Berjamaah yang dimaksudkan adalah berkah daerahnya, sejahtera masyarakatnya, maju sumber daya manusianya, dan amanah pemimpinnya. Selanjutnya visi misi tiang adalah menah daya basak laut tandur putih. Menah daya niki kebetulan tiang Pelunggung Sami di utara, ibu-ibu niki juga punya hasil tanam, baik tanam kebun maupun tanam hutan. Maka dibutuhkan kreativitas skillful untuk dilatih di dalam UMKM ekonomi kreatif, pemudi-pemudinya dan pemuda-pemuda. 1 desa, 1 lapangan kepemudaan dan keolahragaan, 1 kecamatan dibangunkan minigor, dan nanti akhirnya akan kita bangun lapangan internasional di lapangan bolet di Praia, itu namanya GOL, Gelanggang Olahraga Internasional Lombok. Tidak mungkin kita akan mampu membangun dengan besar kalau kemampuan keuangan kita tidak baik dan tidak banyak. Maka dibutuhkan pembiayaan luar dari investasi asing, investasi dalam negeri, pengusaha-pengusaha besar yang ada di Indonesia. Nah, saya sudah melakukan tindakan persekutuan terbatas atau kerjasama terbatas oleh beberapa investor yang nanti di belahan utara itu kita akan kembangkan. 1 adalah pabrik tepung pisang, pabrik tepung singkong. Kemudian ada sentra ikan tawar. 2, 3 ada pengembangan lobster air tawar. Itu dengan Eka Seafood yang ada di Surabaya. Ada HKM kita, ada budidaya yang Pelunggung Sami, hasil hutan bukan kayu dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan kita masukkan pada sektor lingkar hutan. Bagaimana merawat sumber mata air yang ada di kawasan utara. Inilah yang disebut menah daya, yang pada akhirnya nanti lamun wah tanduran kute niki menjadi Madinatul Munawwarah, mungkin saja kabupatennya dipindah ke utara. Karena sektor selatan sudah tumbuh berkembang kawasan ekonomi Mandalika Resort dan motor GP dan lain sebagainya. Sebagai multiplier efek, 7 desa kawasan cepat tumbuh dan lain sebagainya. Nah, inilah nanti yang akan kita laksanakan di kawasan bagian utara sebagai visi misi seorang bupati dan wakil bupati yang bekerja sama, tidak hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah, tetapi CSR pusat, perseroan pusat, bahkan asing itu sudah kita tanda tangani kemarin. Tapi syaratnya harus jadi bupati, baru dia mau masuk. Karena mereka menyeleksi dari 5 paket calon itu, dikirim gambarnya, diteliti, dianalisa, di feasibility study istilahnya, di SWOT analisis, turun orang Jakarta. Alhamdulillah kita dipilih karena masih muda, masih lugu dan masih polos, masih bisa di-upgrade sekalipun tiang sudah menjadi DPR 3 periode.
Dan sekarang baru hampir kurang lebih 1-2 minggu ini saya mundur mengorbankan jabatan tiang 4 tahun untuk bisa berkontestasi merebut kepemimpinan Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Tiang ikhlas mengorbankan jabatan tiang. Apapun resikonya, kalau sudah kita laksanakan yang namanya istisyar, istikhar, istidmar, maka itulah keyakinan mutlak, la raiba fiha, tidak boleh ada keraguan padanya. Inilah yang sedang kami laksanakan, keimanan, ujian keimanan saya sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya dengan menggunakan mayat takillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini namanya paket jelang pada jelang nenek sugih rakyatnya. Tangan Tuhan pasti membantu kita apabila kita betul-betul iman dan yakin bahwa Allah itu berkehendak pada apapun yang Dia keinginkan. Ana urid anta turid, wallahu fa'ala lima yurid. Itulah keyakinan tiang, sehingga di ujung ujian saya Allah memberikan bantuannya. Banyak sekali orang yang datang membantu tiang. Ada yang kasih saya rokok, ada yang kasih saya uang, ada yang kasih saya macam-macam. Itulah kekayaan Allah yang dititip kepada kita sebagai satu sumber penciptaan yang diizinkan oleh Nur Muhammad meresonansi diri Tiang Pelunggung Sami sebagai resonansi zat Allah di dalam diri Tiang Pelunggung Sami, searan awak kasar, aran awak halus di diri Tiang Pelunggung Sami. Oleh karena niki hati Tiang Pelunggung Sami adalah raja. Mau perempuan mau laki sama-sama punya hati. Maka yang perempuan hati-hati dengan hatimu, karena hatimu mudah layu. Kalau kurang uang pasti layu. Nah, ini kena. Tidak ada raja yang bisa memerintah raja, kecuali raja itu yang memerintah dirinya.